Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin arsala rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulun nabiyyu habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syakirin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan siang hari ini di akhir bulan Muharram, Allah masih memberikan nafas kepada kita. Kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita masih hidup sehingga kita dapat berjumpa kembali di hari Jumat dan berkumpul di masjid yang kita cintai ini. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Jikalau Anda bersyukur kepada Allah, maka Allah Ta'ala akan menambahkan nikmat kepada kita. Sebaliknya, jikalau Anda mengingkari atau mengkufuri nikmat Allah, sungguh azab Allah sangat pedih. Makanya kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih saja memberikan nikmat curahan kepada kita semuanya. Baik itu nikmat iman, nikmat Islam maupun juga nikmat sehat walafiat. Salawat dan salam marilah kita haturkan kepada uswatun hasanah kita, kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan juga kepada para pengikut-pengikutnya. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin jamaah Masjid Nurul Ilmi rahimahullah. Di dalam surah Al-Asr, surah yang sangat tidak asing bagi kita semuanya, surah yang sering kita baca, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal 'ashri, demi waktu. Waw di situ merupakan waw qasam, bahwa Allah Subhanahu wa taala bersumpah atas demi waktu. Para mufassir, para ulama tafsir mengatakan wal asri, demi di waktu siang, demi di waktu asar atau sore, dan demi di waktu malam. Ayat selanjutnya yaitu innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia itu berada di dalam kerugian. Siapakah itu manusia yang rugi? Ada beberapa hal, yaitu yang pertama adalah orang yang selalu menuruti setan. Dia selalu menuruti hawa nafsu, menuruti kemauan diri sendiri, sehingga
Hawa nafsu yang kita peroleh dapat membuat diri kita lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hawa nafsu itu dalam arti adalah menjatuhkan diri sendiri. Kalau kita selalu menuruti setan, kita selalu meluapkan amarah kita. Kita merasa dirinya benci terhadap diri kita sendiri maupun juga orang lain, bahkan iri dan dengki, sehingga kita tidak lagi untuk mengingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun apa yang terjadi, walaupun musibah yang terjadi yang menimpa diri kita, kita tetap mengekang hawa nafsu kita. Kita tetap mujahadatul nafas, sehingga kita tetap bertakwa, kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kapanpun dan dimanapun. Yang kedua yaitu dia berteman buruk dengan orang yang berperilaku buruk, atau dikata lain adalah akhlakul mazmumah atau akhlak tercela. Ini pelajaran penting terkhususnya buat adik-adik yang soleh. Hati-hati terhadap pertemanan, hati-hati dengan pergaulan. Karena apa? Karena pergaulan maupun pertemanan itu akan terpengaruh dengan karakter kita. Maka sebaik-baiknya hindari dari orang yang berperilaku buruk. Jauhilah dari lingkungan yang buruk, yang isinya dari orang-orang yang keras perilakunya, yang kasar perilakunya, baik itu dari sifatnya maupun juga dari lisannya. Maka dari itu hijrahlah dari tempat yang buruk ke tempat yang baik. Carilah teman yang baik, teman yang soleh, yang selalu mendorong kepada diri kita agar kita akan menjadi lebih baik. Jadikan teman yang soleh, teman yang baik itu ya adik-adik sebagai mentor kita, bahkan juga menjadi sahabat di dunia dan di akhirat. Bagaimana caranya kita berperilaku baik sesuai perilakunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Bagaimana caranya kita bisa mengatur waktu antara bermain dengan belajar? Tinggalkan kebiasaan-kebiasaan yang buruk, ubahlah menjadi kebiasaan-kebiasaan yang baik. Lakukanlah sebaik mungkin. Mumpung adik-adik masih muda, kalian semua masih golden age, usia emas. Kalian pasti akan menjadi pemuda hari ini, menjadi pemimpin masa depan bangsa Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Yang ketiga yaitu jangan selalu sibuk untuk memikirkan kesenangan duniawi saja. Karena dunia ini akan sirna nanti. Hidup ini tak akan lama. Yang kekal itu adalah akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Bal tu'sirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa." Ketahuilah, kehidupan dunia ini hanyalah sementara, sedangkan kehidupan yang kekal dan abadi, kesenangan yang abadi, yaitu adalah akhirat, terkhususnya adalah surga. Maka tinggalkan kesenangan-kesenangan duniawi, carilah pahala-pahala untuk pahala akhirat. Kita niatkan untuk mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga yaitu hal yang perlu kita perbaiki adalah sholatnya. Sholat 5 waktu. Kita selama hidup di dunia ini dianggap remeh. Sholat 5 waktu dianggap remeh sehingga kita lupa terhadap 5 sholat fardu itu. Kenapa demikian? Karena ketika di akhirat nanti, di yaumul hisab, di hari perhitungan, sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu inna awwala
ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamati sholatuhu. Sesungguhnya amalan yang pertama kali dihisab di hari kiamat itu adalah sholatnya. Fa in shalahat faqad aflaha wa anjah. Wa in fasadat faqad khaba wa khasira. Jikalau sholatnya itu baik disertai dengan kekhusyuan, maka itu akan dapat memperoleh nilai yang baik. Sebaliknya, jika sholatnya itu buruk karena tidak disertai dengan tumaninah, maka itu akan dapat memperoleh nilai yang buruk. Makanya sholatlah yang benar, sholat berjamaah di masjid yang kita cintai ini dengan penuh khusyuk. Maka alangkah baiknya di waktu adik-adik kecil, sebaiknya kalian didampingi dengan orang tua terlebih dahulu, karena itu khawatirnya akan menimbulkan bercanda, tidak tertib sholatnya di masjid. Didampingi dulu oleh orang tua sampai kalian sudah usia baligh, usianya sudah berakal, sudah dewasa, barulah kalian boleh sholat di masjid sendirian. Tetapi dengan catatan harus khusyuk dan juga harus tertib dan juga harus mempunyai adab di dalam masjid. Jaga perilaku kalian, jaga lisan kalian, jaga sifat kalian selama kalian berada di masjid maupun berada di lingkungan masjid. Mumpung masih hidup di dunia ini, ayo sama-sama kita perbaiki sholat kita agar sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Disitulah merupakan ciri orang-orang yang merugi. Dia menuruti setan, dia selalu mempunyai teman yang buruk, dia selalu memikirkan kesenangan duniawi, dia si fulan selalu tidak benar sholatnya, tidak disertai dengan tumaninah. 4 hal ini itu akan membawa diri kita rugi kehidupannya di dunia dan di akhirat. Maka dari itulah jangan saling membuli, jangan saling menghina, saling mengejek, tetapi harus mempunyai tata krama yang sopan. Karena mohon maaf ya adik-adik, dengan bully ini itu akan menimbulkan si korban bully ini jadi down mentalnya, akan menimbulkan kekerasan baik diri sendiri maupun juga orang lain, sehingga yang dicelanya itu hanya akan menyimpan rasa dendam di dalam hati. Tentu itu adik-adik sekalian yang kami cintai, jadilah kalian yang berperilaku baik, berakhlakul karimah, lisannya mengeluarkan kata-kata yang begitu hikmah, qaulan sadidan, itu namanya berkata baik. Kemudian qaulan balighon, kata-kata yang begitu terserap di dalam hati. Kemudian qaulan layyinan, berkata yang lembut. Dan qaulan sadidan, itu akan mengeluarkan kata-kata yang tegas tapi lembut. Berkata yang baik, berpikir yang positif, berpikir yang jernih, kemudian berperasaan yang positif, tidak lagi bersuudzon, tidak lagi berprasangka buruk, berhusnuzonlah dengan baik, tulus, sabar, ikhlas, ramah, santun, kemudian berperilaku baik, sehingga itu akan dapat melahirkan karakter-karakter yang positif. Nah, dengan karakter positif inilah ini dapat membawa kehidupan kita beruntung di dunia dan di akhirat. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Nah, ayat selanjutnya yaitu illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr.
kecuali orang-orang yang beriman. Orang yang beriman itu apa? Definisinya orang yang beriman adalah tasdiqul bil qalbi wal iqraru bil lisan wal a'malu bil arkan. Membenarkan di hati, kemudian membenarkan dan menetapkan di lisannya, dan mengimplementasi dengan amalan. Kita amalkan iman kita dengan yang baik. Wa amilus solihati, kita beramal soleh, kerjakanlah dengan sebaik mungkin, karena ini merupakan bekal kehidupan di dunia dan di akhirat. Mulai sekarang cobalah kita untuk gemar untuk bersedekah, gemar untuk berzakat, kita gemar untuk membaca Al-Quran, mengaji. Harus membiasakan juga untuk menunaikan ibadah sholat duha, sholat tahajud, sholat qiyamul lail. Dan juga apa? Kita berbakti kepada orang tua. Karena apa? Ridallahu fi ridal walidaini wa sukhtullahi fi sukhti walidaini. Al-hadis. Ridho Allah itu tergantung dengan ridhonya orang tua. Kemurkaan Allah itu tergantung dengan kemurkaannya orang tua. Jangan sampai hidup kita terbalik, durhaka kepada orang tua tetapi rezekinya berlimpah. Hati-hati. Itulah yang dinamakan adalah istidraj, jebakan Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika berada di puncak kesenangan, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan azab kepada kita secara tiba-tiba. Nauzubillah, subhanallah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasul, ay amali afdal. Rasulullah ditanya oleh sahabatnya, apa itu amalan yang utama wahai Rasul? Maka Rasulullah menjawab, birrul walidain. Kita taat kepada orang tua. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi. Dia menasehati di dalam kebenaran. Makanya kalau menasehati kepada adik-adik, kepada anak-anak yang soleh dan solehah, harus disertai dengan kebenaran. Keluarkanlah dalilnya, Al-Qur'annya maupun juga hadisnya, dan juga tunjukilah yaitu bagaimana akhlaknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baik itu dari lisannya, dari sikapnya, perilakunya. Nasihati dalam kebenaran, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr, dan menasihati dengan kesabaran. Karena menasihati itu yang memang tidak bisa dilakukan secara instan, harus disertai dengan kesabaran. Walaupun dia belum bisa menerima nasihatnya dengan lapang dada, tetapi kita tetap harus berusaha semaksimal mungkin bersabar, agar nanti Allah Subhanahu wa taala akan memberikan hidayah, petunjuk kepada si fulan, kepada hambanya. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Agar supaya kita tidak akan menjadi orang-orang yang rugi di dunia dan akhirat, maka jaga 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara. Sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, "Ightanama khamsan qabla khamsin." Jagalah 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara. Yang pertama adalah syababaka qabla haramika. Jagalah masa mudamu sebelum masa tuamu. Jangan menunggu tua baru taat. Hati-hati. Giliran masa mudanya itu gemar bermaksiat, berfoya-foya, berpesta-pesta, berpesta poria, bermabuk-mabukan dan segala macam. Hati-hati, itu
kematian tidak akan dipandang siapapun, baik tua maupun muda. Kalau di masa tua kalian penuh dengan kemaksiatan, khawatirnya nanti kalian mati muda, mati membawa keburukan. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Maka dari itulah, bagi yang masih saja melakukan keburukan sebelumnya, maka ubahlah kebiasaan kalian menjadi kebiasaan yang baik, agar nanti di hari tuanya nanti akan hidupnya makmur. Di masa muda kita penuh ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga di hari tua nanti ketika kita sudah mati, insya Allah matinya dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian wasihataka qabla saqamika, jagalah kesehatanmu sebelum sakitmu. Mumpung masih sehat, mumpung kalian masih kuat dan gagah, ayo luangkan waktu kita untuk tingkatkan iman kita dan memperbaharui iman kita. Jangan sampai iman kitanya itu berkurang karena perilaku, karena akhlak. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, jadidu imanakum biqaulin la ilaha illallah. Perbaharuilah iman kalian dengan mengucap kalimat la ilaha illallah, disertai dengan memperbaharui perilaku kalian. Berakhlak yang baik, berakhlaklah dengan orang yang soleh dengan berperilaku yang baik pula. Kemudian wakinaka qabla fakrika, jagalah masa kayamu sebelum masa fakirmu. Kalau kalian mempunyai harta yang begitu melimpah ruah, gunakanlah untuk bersedekah, gunakanlah untuk berzakat sebelum hartamu itu akan sirna, akan lenyap, sehingga kalian semuanya akan menjadi fakir. Jangan sampai harta hanya digunakan untuk berfoya-foya, hanya digunakan untuk berhambur-hamburan. Kemudian wahayataka qabla mautika, hidupmu sebelum datang kematianmu. Hiduplah sebaik mungkin, bawalah amal soleh kita, sedekah, ilmu yang bermanfaat, kemudian doa anak yang soleh dan soleha yang selalu mendoakan kepada orang tuanya, karena itu pahalanya itu akan terus mengalir walaupun kita sudah wafat. Kemudian yang kelima yaitu wa faragha qabla syaghlika, waktu senggangmu sebelum datang kesibukanmu. Luangkan waktu untuk membaca Al-Quran. Sesibuk-sibuk apapun, kita tetap luangkan untuk membaca Al-Quran. Jangan digunakan untuk bermain game, jangan digunakan untuk nongkrong di sana di sini, sehingga muncullah kekerasan di dalam pergaulannya. Nauzubillah. Sesibuk-sibuk apapun, kita tetap hadir di majelis ilmu dan duduklah beramal soleh, dan juga bersilaturahim dengan guru, dengan ustadz. Nah, disitulah merupakan tombol hati, dan disitulah merupakan obat hati. Ma'asyiral muslimin wa suratul mukminin rahimahumullah. Dengan 5 hal inilah kita tinggal amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan kita akan menjadi orang-orang yang soleh dan orang-orang yang beriman, yang selalu beruntung, yang selalu berkah kehidupannya di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qouli hadza fastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli alaihi wa sallam. Alhamdulillah, alhamdulillah.
alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi tahirin ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wa radallahu ala arba'ati khulafai rasyidin Abi Bakri wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala sahabati wat tabi'in wat tabi'it tabi'in ma'hum bi ihsan ila yaumiddin wa alaina ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Mari sama-sama angkat kedua tangannya, kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat wa ya qadiyal hajat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ij'alna wa iyyahum min ahlil khair wa ahlil ilmi wa ahlil Qur'an wa la taj'alna min ahli zulmi wasyarri wa tughyan. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa limasyayikhina wa limuallimina wa lil hadirina kafatil muslimin ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Wadhkurullaha al-'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah